pengkajian yang bertujuan untuk mengurangi rasa sedih saat berduka. Untuk waktunya 10 sampai 15 menit. Untuk dari sini saja, apakah Bapak bersedia? Untuk validasi klien. Baik, Bapak, bagaimana perasaan Bapak saat ini? Saya merasa sedih dan hampa, Sus. Bapak, di sini saya untuk mendengarkan cerita Bapak. Bisa ceritakan apa yang bagaimana kegiatan apa yang Bapak lakukan akhir-akhir ini? Tidak ada. Baik, Bapak jangan terlalu larut dalam kesedihan. Bapak bisa mengalihkan kesedihan Bapak dengan hobi. Hobi Bapak kalau boleh tahu apa, Pak? Baik, Bapak bisa hobi Bapak yaitu sekolah stop dan Bapak manfaatkan atau Bapak juga bisa bersosialisasi dengan orang terdekat seperti teman atau keluarga atau masyarakat. Oke, baik Bapak. Saya rasa sudah cukup pertemuannya. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Identifikasi dulu masalahnya apa? Ya, masalahnya apa? Baik, awal mula. Iya. Baik Bapak, awal mulanya bagaimana kejadiannya Pak? Saya merasa hampa dan sedih, Sus. 1 minggu yang lalu saya nyerahin istri saya. Terus pas saya dengar, tahunya istri saya meninggal, Sus. Baik Bapak, kalau boleh saya tahu meninggal karena apa Pak? Saya dengar dari keluarganya dia keracunan di pabrik. Coba saya kalau di dekat dia, saya bawa tuh ke rumah sakit. Bapak, saya sadar Bapak sangat sedih atas kejadian yang menimpa Bapak. Berikan dampak dari positif. Selama ini yang Bapak sudah lakukan apa saja? Baik Bapak, saat ini apa saja yang Bapak lakukan? Yang sudah Bapak lakukan? Saya tidak melakukan apa, Sus. Saya di rumah aja. Saya malu sama sekitar. Saya malu sama masyarakat dan sekitar rumah. Bapak sudah punya anak. Bapak sudah punya anak Pak? Sudah, Sus. Kalau boleh tahu ada berapa Pak anaknya? Ada 5. Ada 5 anak. Jadi meninggalnya sudah berapa lama istrinya? Berarti sudah berapa lama saya meninggal Pak? 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Karena anak Bapak ada 5. Berikan umpan balik positif. Gimana caranya? Kebahagiaan Bapak untuk saat ini ada atau tidak, Pak? Kebahagiaan Bapak untuk saat ini ada atau tidak ya Pak? Dan siapa?
atau tidak selama 1 minggu? Bapaknya bekerja atau tidak selama 1 minggu? Kadang bekerja, kadang tidak sus. Menurut Bapak lebih baik bekerja atau tidak? Menurut Bapak, baik bekerja atau tidak? Bekerja sus. Ya, beri ujian. Bapak, Tanggung ya. Nah, kalau bapaknya bilang, kan kita itu mencari ini ya. Kalau perawat jiwa itu mencari kata, ya. Gini, kita kalau mengungkapkan perasaan agak susah ya. Jangankan yang kita bermasalah pun, kita mau curhat aja susah untuk mengungkapkan dengan orang yang baru dikenal. Nah, gimana caranya kita ini yang orang yang memang baru dikenal sama pasien ini, bagaimana si pasien ini bisa mudah untuk mengungkapkan perasaannya, yaitu salah satunya terbina trust. Terbina trustnya dengan apa? Tadi orientasi, perkenalan, dan dari si perawatnya yang harus bisa cari celah supaya bapaknya itu bercerita dan nantinya akan kita angkat. Ya, caranya angkatnya adalah caranya dengan memberikan pujian. Karena kalau berupa kehilangan itu merasa tidak berarti. Ya, buat apa saya hidup, orang yang saya cintai sudah gak ada. Dia itu lupa sekelilingnya yang memang masih sayang dengan dia. Nah, gimana caranya supaya si klien ini bisa melihat ya faktor pendukung yang lainnya. Ya, itu salah satunya, makanya tadi kita tanya punya anak, punya. Nah, anak merupakan salah satu faktor pendukung buat keluarga. Ya, apalagi buat orang tua khususnya. Tadi bekerja, kita memilih bekerja atau tidak bekerja. Bekerja, Bapak hebat loh. Bapak masih bisa sanggup bekerja. Ya, Ibu sudah tidak ada, tinggal Bapak, dan Bapak masih memikirkan anak-anak Bapak, yaitu dengan Bapak harus bekerja. Artinya Bapak kuat atau tidak? Kuat, sus. Hebat. Gitu. Ya kan? Itu ya, yang dilihat berarti sekarang untuk saat ini Bapak siapa, Pak? Anak-anak saya, sus. Itu yang harus Bapak kuatkan. Gitu, ya. Kalau anak-anak Bapak bahagia, istri Bapak bahagia apa tidak? Ya. Di sana di akhirat bahagia, sus. Nah, itulah kunci kebahagiaan Bapak. Gitu. Ya, jadi Bapak kalau merasa nggak kuat, lihat anak-anak Bapak. Ya, pasti istri Bapak juga akan bahagia kalau melihat anak-anak Bapak, anak-anak istri Bapak juga bahagia. Ya, jadi Bapak tentunya masih terus bekerja atau tidak? Ya. Ya, masih sedih atau tidak? Ya, kalau sedih boleh lihat anak-anak Bapak. Ya kan, bahwa Bapak harus kuat. Benar nggak? Benar. Kalau tidak kuat nanti anak-anak bagaimana? Benar nggak, Pak? Setuju nggak dengan saya? Itu ya, itu udah gitu doang. Ya, Bapak bingung ya kan? Ya itu. Jadi memang peranan perawat jiwa itu kitanya harus menguatkan. Walaupun kita bukan posisi seperti bapaknya, tetapi kita adalah faktor pendukungnya dia, menguatkan. Caranya itu kalau di jiwa itu main kata, komunikasi dan main intonasi gitu loh. Karena kita adalah memberikan hal yang positif. Kalau kitanya lemes, pasiennya juga akan lemes. Kalau kitanya galak, pasiennya juga akan galak. Kalau kitanya bahagia, pasiennya juga akan bahagia. Nah itu ya, sama tatap matanya. Ya, kekurangannya adalah lihat nih ya, itu jadi caringnya akan berkurang karena bingung juga ya. Ya, jadi nanti latih untuk komunikasi. Jadi kan artinya si Bapak sudah pasien kita sudah bantu untuk memecahkan masalahnya. Yang kedua adalah kita berikan umpan balik
positif itu adalah tuk yang keempat. Ya, caranya Bapak ini sudah bisa memecahkan masalah. Dengan adanya anak, saya harus masih terus bekerja dan kita memberikan umpan positif, yaitu dengan memberikan pujian. Udah selesai. Gitu. Nah, ini kondisinya adalah nanti pada saat kalian ujian praktek itu memang benar kalian tidak tahu masalahnya. Jadi harus pintar-pintarnya perawat untuk peranannya melakukan komunikasi terapeutiknya. Ya. Itu. Jadi jangan ada kebingungan tek. Wah, kalau udah mulai bingung, udah tuh trustnya akan berkurang nanti. Ya, gitu ya. Oke, coba fase terminasi. Nah, fase kalian sudah paham ya? Fase terminasi. Oke Pak, saya rasa hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan Bapak saat ini? Saya merasa Sudah merasa lega? Baik Bapak, apakah Bapak bisa mengulangi, bisa menceritakan kembali apa yang baru saja kami diskusikan? saya harus tetap semangat dan bekerja untuk anak saya. Kasih pujian. Jangan pelit-pelit, kasih pujian. Wah, hebat Pak. Nah, seperti itu ya, luar biasa gitu. Luar biasa. Ya. Apalagi kontrak yang akan datang. Baik Bapak, untuk selanjutnya apakah Bapak bagaimana hari Jumat kita bertemu lagi jamnya pada jam 9 atau pagi saja? Kalau seperti itu kita bertemu lagi pada hari Jumat jam 9 pagi ya Pak. Oke, selesai ya. Permisi Pak. Oke, kasih bos dulu. Oke, siapa ini? Bisa lupa. Siapa? Iya, iya. Oke, kelebihan dan yang harus diperbaikinya apa? Diperbaikinya Bapak. Banyak. Kalau banyak apa aja? Tadi kurang menggali Menggali, lalu bagaimana, juga masih bingung juga. Masih bingung. Masih Oke. Tuh, kelebihannya apa? kelebihannya Kelebihannya apa? berani. Ini jangan-jangan pasiennya kelompok 5 semua nih, HDRS semua ya. Apa kelebihannya? Saya sudah mampu mengajak bicara pasiennya. Nah, itu kan kelebihannya. Belum tentu mau loh ngajak pasien ke sini, ya kan? Bicara mengenai masalahnya, ya kan? Nah, itu kelebihannya. Ada lagi kelebihannya? Oke ya, Naila tadi sudah saya sampaikan ya apa saja yang harus dilakukan. Jadi nanti untuk berduka kehilangan, kalian cukup fokuskan tuk 3 dan tuk 4 saja. Nah, itu yang nanti akan dijadikan ujian praktik ya, tuk 3 dan tuk 4 ya, itu. Oke, Naila, jangan sungkan-sungkan kamu untuk memberikan pujian. Sepertinya Naila itu kalau memberikan pujian itu sesuatu hal yang aduh apaan sih gitu ya. Tidak ya. Gitu. Sekarang manusia itu butuh yang namanya pujian. Kita harus wajib memberikan pujian, mau itu ke teman, mau itu ke adik ya. Kalau misalnya adiknya sudah berhasil, temannya sudah berhasil, cukup dengan kata, "Ih, bagus, kamu hebat." Itu hal yang luar biasa. Itu bukan hal yang menjijikan kok. Zaman sekarang itu, anak sekarang itu sepertinya enggan untuk mengucapkan pujian, mengucapkan kata maaf, dan mengucapkan kata terima kasih. Ya, itu. Jadi hampir semua remaja sekarang itu mengalami harga diri rendah situasional dan tidak peka terhadap diri dia sendiri. Ya, jadi nggak usah malu. Ya, nggak usah malu, tinggal mengucapkan kata, wah saya sudah bisa, alhamdulillah nih saya udah bisa nih, nilai saya udah bagus, mantap, hebat. Kalau anak-anak zaman sekarang kan,
aduh nilai saya nih udah alhamdulillah, ini sombong nih, baru dapat segini aja udah sombong, ya kan? Nah itu ya, jadi jangan, karena salah satu dari antara bully sama candaan sekarang beda-beda tipis. Artinya adalah bercanda, kita nggak tahu orang yang diajak bercanda itu apakah ya trauma atau tidak, kan kita nggak tahu. Ya, jadi jangan malu-malu untuk memberikan pujian, itu saja. Ya, nah gede gengsi katanya mau anak zaman sekarang. Ya, karena gede gengsi itu yang mengakibatkan anak remaja sekarang mudah depresi, ya, dan mudah stres. Itu ya. Oke, itu kalau itu pesan dari saya. Ya, itu mungkin itu saja. Kasih pos lagi buat silakan.